Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga Indonesia, kali ini saya mau mengajak Anda untuk throwback ke masa kecilnya. Pernahkah di antara Anda yang terkena hukuman dari orang tuanya untuk mengikat kamar mandi atau dikurung di satu ruangan gelap? Bagaimana rasanya ya? Pasti tidak nyaman ya. Saya tahu untuk hukuman itu sebenarnya supaya kita lebih disiplin lagi, supaya anak tidak mengulangi kesalahannya lagi dan jerah. Tapi kalau sebenarnya disiplin itu lebih diarahkan kepada hal positif, pasti akan lebih nyaman ya. Nah, 30 menit ke depan saya Citra Anggia akan menemani Anda untuk membahas bagaimana caranya untuk memberikan disiplin positif pada anak. Dan berikut ini ada satu tayangan yang isinya bagaimana caranya kita untuk membuat anak disiplin tanpa dampak yang negatif. Pertanyaannya, apakah anak bisa disiplin tanpa dihukum? Ini pertanyaan yang salah. Karena sesungguhnya justru anak yang mendapat hukuman tidak akan pernah bisa mencapai disiplin diri. Kenapa? Karena hukuman bukan strategi disiplin yang membantu kita mencapai tujuan. Hukuman punya dampak dalam jangka pendek ataupun jangka panjang yang justru bertentangan dengan kemandirian anak. Nggak percaya? Buktikan dengan pengalaman kita sendiri. Apakah Anda ingat pengalaman Anda dihukum saat kecil? Kebanyakan dari kita ingat hukumannya, ingat nggak enaknya rasanya, tetapi lupa bahwa ada proses belajar di dalamnya. Karena memang kita tidak belajar dari hukuman. Yang kita dapatkan adalah dampak-dampak jangka pendek yang membuat kemudian anak jadi pemberontak. Anak yang merasa bahwa ya udahlah, saya lakuin aja lagi. Toh apapun yang saya lakukan salah. Kita akan menemukan anak-anak yang dihukum dan kemudian berusaha untuk berbohong, menghindari kesalahan atau tidak mengakui apa yang dilakukannya. Bukan saya mah, bukan saya. Itu kata yang paling sering dikatakan oleh anak walaupun sudah jelas-jelas dia yang melakukannya. Anak-anak yang terbiasa untuk dihukum akan menjadi anak-anak yang lebih banyak menyendiri dan menolak untuk berkomunikasi. Akan jadi anak-anak yang tumbuh dengan ketakutan dan penuh kekhawatiran, penuh dengan rasa bersalah dalam jangka panjang. Melakukan sesuatu bukan karena ia tahu tujuannya apa, tetapi karena ingin menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitarnya dan takut pada hukuman yang akan diterimanya. Anak-anak yang terbiasa dihukum adalah anak-anak yang akan meneruskan lingkaran kekerasan dan hukuman, bukan hanya dengan menghukum dirinya sendiri, tetapi juga akan menghukum anak cucunya dan akan jadi lingkaran tentang pengasuhan tidak positif yang akan berdampak untuk kita semua. Jadi jangan gunakan hukuman kalau tujuan Anda adalah anak yang mandiri. Kalau tujuan Anda hanya anak yang berhenti melakukan kenakalan untuk 1-2 jam saja atau 1-2 hari saja, maka lakukan hukuman. Tetapi kalau tujuan kita adalah kemandirian jangka panjang, gunakan cara-cara disiplin positif yang betul-betul menumbuhkan anak-anak yang penuh kesadaran. Mengancam anak punya efek negatif yang sama dengan menghukum. Saya malah cenderung berpikir ancaman jauh lebih berat dampaknya semata-mata karena kebanyakan orang tua lebih sering mengancam daripada menghukum. Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa komunikasi kita dengan anak selama ini adalah ancaman. Ayo, siapa yang sering seolah-olah memberikan pilihan tetapi tujuannya ancaman? Diem atau ibu turunkan di pinggir jalan? Apakah betul ada pilihan itu? Apakah Anda tega betul-betul meninggalkan anak atau hanya mengancam agar anak berhenti melakukan sesuatu? Ancaman-ancaman seperti ini lama-lama akan semakin tidak mempan. Kenapa? Karena anak tahu bahwa Anda hanya memberikan ancaman kosong yang tidak mungkin dilakukan. Sesuatu yang seolah-olah pilihan
sebetulnya bukan pilihan, tetapi lampiasan kemarahan. Apalagi contohnya, ancaman paling sering muncul dalam bentuk sarkasme. Ya sih, memang pasti ya, kamu itu udah capek-capek belanja, capek-capek masak, capek-capek nyiapin di meja makan. Padahal anaknya bingung mendengar curhatan ibunya. Diakhiri kemudian dengan ancaman, nanti kamu rasain ya kalau ibu tidak masakin kamu lagi. Sarkasme seperti itu menunjukkan kualitas komunikasi yang buruk. Dan pada akhirnya, begitu anak sudah mulai menginjak masa menjelang remaja, dia akan membalas sarkasme Anda dengan ungkapan-ungkapan sarkas yang lebih menyakitkan hati dari apa yang sudah kita lakukan kepadanya. Ada lagi orang tua yang tidak merasa mengancam anaknya, padahal sebetulnya mengancam pada saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan retoris. Gimana kalau kupingnya copot? Kamu bayangkan kalau jadi seperti anak-anak miskin yang ada di Afrika. Pertanyaan-pertanyaan yang seringkali pada saat kita refleksikan membuat kita geli, tetapi sebetulnya bukti dari komunikasi yang tidak efektif. Pertanyaan retoris seringkali adalah nasihat berlebihan yang dibungkus dan tujuan kita membuat anak berpikir. Padahal sebetulnya yang muncul adalah ketidakpedulian dari anak. Yang seringkali membuat saya agak sedih adalah orang tua dengan intensi yang baik sekali berusaha berkomunikasi tetapi tidak sadar bahwa yang dilakukannya adalah memberikan ancaman. Contoh lagi ya, orang tua yang memberikan label pada anaknya. Aku tahu sih, memang gak gampang ya jadi pemberani. Naik prosotan itu memang susah. Itu bukan empati. Itu adalah label yang membuat anak kemudian melabel dirinya sendiri bahwa dia bukan anak pemberani. Ada juga orang tua yang memberikan peringatan pada anaknya tetapi melakukannya secara berlebihan. Anak melihatnya sebagai ancaman. Hati-hati ya bahwa gelasnya nanti jatuh. Yang terdengar oleh anak adalah jangan pernah coba-coba membawa gelas itu sendiri karena kamu belum mampu melakukannya. Berbeda kan dengan intensi orang tuanya? Karena itu kita harus selalu berhati-hati saat berkomunikasi dan sebetulnya melihat ke diri kita sendiri. Apakah komunikasi yang sudah kita lakukan efektif? Ada satu bentuk ancaman lagi, menyalahkan dan menuduh, yang mungkin juga masih sering kita lakukan pada saat misalnya kita menyalahkan anak yang lebih besar atau anak yang lebih kecil dalam perselisihan. Pasti nih, adik gangguin kakak melulu. Nah, hal-hal seperti itu kalau dilakukan satu kali, pasti dampaknya pada emosi tidak terlalu berarti. Tetapi sayangnya, hal yang kita duga hanya dilakukan sesekali, kalau kita merekam diri kita sendiri, mungkin kita akan menemukan bahwa sebagian besar interaksi kita sebetulnya adalah ancaman dari orang tua pada anaknya. Kita refleksi yuk dan belajar bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan efektif. Wow, ternyata dengan menghukum itu belum tentu bisa membuat anak jadi disiplin ya. Alih-alih bukannya disiplin, malah memberikan efek negatif ke depannya. Oh, berarti kita memang harus menerapkan disiplin yang positif. Nah, selanjutnya masih ada hal-hal yang positif yang bisa kita terapkan pada anak. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap di Keluarga Indonesia. Ya, terima kasih Anda tetap bersama kami tentunya di Keluarga Indonesia. Nah, masih membahas mengenai disiplin positif ya sahabat Keluarga Indonesia. Mungkin kita itu punya pola pengasuhan yang berbeda-beda. Ada yang memberikan hal disiplin yang sangat keras tapi malah menjadikan efek yang negatif pada anak. Ada juga yang memberikan kebebasan pada anaknya tapi kesannya tidak tegas. Lantas harus seperti apa ya supaya membuat anak disiplin tapi tetap positif? Nah, pas banget nih, kita lihat bareng-bareng yuk berikut tayangannya. Menerapkan disiplin positif bukan soal membolehkan anak melakukan apa saja, walaupun banyak orang tua yang sering salah duga. Menerapkan disiplin positif berarti memberikan batasan.
juga memberikan struktur dan rutinitas dalam kehidupan anak. Jadi bukan membebaskan anak, bukan membiarkan ia sendirian dalam berusaha mengatur jadwalnya, bukan juga membuat ia kemudian kelabakan tanpa dukungan dan bantuan dari orang tua. Disiplin positif butuh kesepakatan dan peraturan yang dijalankan dengan konsisten dan pengendalian emosi yang baik. Yang lebih penting lagi, disiplin positif butuh rutinitas. Rutinitas dalam bentuk jadwal, dalam bentuk kebiasaan baik yang ditumbuhkan, dalam bentuk teladan-teladan yang diberikan oleh orang tua adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan anak sepanjang tahap perkembangannya, terutama di usia dini. Kenapa di usia dini? Karena kita ingin anak mendapat contoh dari perilaku-perilaku yang ditumbuhkan di keluarga setiap hari. Kita ingin dia mendapatkan pengalaman-pengalaman positif di mana dia bisa mengendalikan dunianya karena dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada hari-harinya. Anak-anak yang sejak usia dini dibiasakan dengan rutinitas adalah anak-anak yang terus siap untuk mandiri di tahap-tahap berikutnya dari perkembangannya. Karena itu, biasakan ada struktur-struktur tertentu, jadwal-jadwal tertentu, kesepakatan-kesepakatan tertentu yang dijalankan oleh orang tua bersama anak setiap harinya. Terlebih lagi kalau anak kita punya temperamen bawaan yang butuh bantuan lebih untuk bisa mengurangi dirinya. Anak-anak seringkali butuh waktu untuk bertransisi sesudah bermain menuju ke aktivitas seperti makan atau tidur di malam hari. Anak-anak butuh rutinitas untuk membiasakan ia punya waktu belajar di rumah. Anak remaja butuh jam malam yang membuat ia tahu kapan waktunya ia harus meninggalkan teman-temannya. Rutinitas bisa muncul dalam berbagai bentuk, yang pasti apapun yang dilakukan orang tua hanya akan jadi sesuatu yang insidental semata kalau tidak menjadi kebiasaan rutin yang dijalankan setiap hari. Jadi berapapun usia anak Anda, dimulai sejak dini untuk punya rutinitas keluarga. Disiplin positif dimulai dari orang tua yang ingin berubah. Kenapa ingin berubah? Karena kita tahu bahwa cara-cara yang selama ini kita gunakan dengan hukuman, dengan ancaman, dengan sogokan, dengan peraturan-peraturan yang satu arah, dengan nasihat-nasihat yang berlebihan adalah cara-cara yang sudah terbukti tidak mempan. Pada saat sudah ada keinginan untuk berubah, maka yang pertama perlu diubah adalah paradigma. Salah satu yang paling sulit pada saat menerapkan disiplin positif adalah berusaha melihat anak kita sendiri dengan lebih positif. Saya bertemu banyak sekali orang tua yang melihat anak sebagai sumber masalah, yang melihat bahwa apapun yang dilakukan anak itu karena ia ingin membuat hidup orang tuanya susah, yang melihat bahwa anak itu musuh bukan sekutu. Disiplin positif hanya mungkin dimulai pada saat kita melihat bahwa semua anak mampu, tetapi tingkat kesiapannya berbeda-beda. Disiplin positif hanya bisa kita praktekkan pada saat kita melihat bahwa apapun yang dinyatakan anak, apapun kesalahan yang dilakukannya, sebetulnya adalah tanda apa yang dia butuhkan dan tanda dukungan seperti apa yang perlu kita berikan. Karena itu, saya seringkali menolak pada saat orang tua langsung bertanya tentang strategi. Bagaimana cara memberikan konsekuensi, bagaimana cara bernegosiasi atau berkomunikasi, itu jauh lebih mudah dipelajari daripada mengubah paradigma kita tentang hubungan anak dan orang tua. Yang membuat susah seringkali pengalaman kita di masa lalu adalah pengalaman saat kita sebagai anak tidak diperlakukan sebagai subjek dalam proses belajarnya sendiri, dalam proses pengasuhan, tetapi dianggap sebagai makhluk kecil yang tidak tahu apa-apa. Dituntut untuk patuh karena dianggap tidak punya kesadaran atau kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi, sebelum bicara teknik disiplinnya, mari sama-sama refleksi tentang apakah orientasi kita pada anak sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya adalah orientasi yang tepat, yang membantu kita berubah
yang membantu kita untuk menyiapkan anak-anak untuk masa depan, bukan dengan pola pengasuhan atau pola pendidikan konvensional yang terbukti sudah tidak relevan. Kita coba ya disiplin positifnya dari mengubah paradigma kita. Kembali lagi di Keluarga Indonesia bersama saya Citra Anggia. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai disiplin positif, sekarang saya ingin bertanya pada Anda. Apakah Anda pernah memberikan hadiah pada anak dengan tujuan tertentu? Itu sepertinya saya sering ya. Nah, di sini ternyata hadiah dengan tujuan tertentu itu bisa dikatakan sogokan. Wah, kalau begini saya jadi bingung bagaimana membedakan hadiah dengan sogokan. Pas sekali jawabannya, kita langsung lihat ya. Berikut tayangannya untuk Anda. Hadiah adalah tanda cinta. Sogokan adalah tanda tidak percaya dan keinginan untuk memanipulasi anak Anda. Sudah jelaskah bedanya? Kalau belum, coba diingat-ingat tujuan kita saat memberikan barang itu kepada anak. Apakah kita memberikannya dengan syarat? Kalau iya, berarti itu sogokan, bukan hadiah. Apakah kita menjanjikannya sebelum anak melakukan perilaku tertentu, atau kita memberikannya dengan spontan? Kalau pakai syarat, artinya itu sogokan. Kalau spontan, artinya hadiah. Apakah pada saat memberikan barang, itu kita berpikir tentang apa yang anak butuhkan? Kalau iya, artinya hadiah. Tetapi kalau pada saat memberikannya, yang terbayang adalah apa yang kita butuhkan dari anak kita, berarti itu alat transaksi. Alat untuk memanipulasi alias sogokan kepada anak kita. Banyak orang tua yang seringkali bingung apakah boleh memberikan hadiah pada anaknya. Selama dilakukan dengan syarat-syarat seperti tadi, maka hadiah adalah sesuatu yang bisa jadi kebiasaan yang berharga dan membuat hubungan dalam keluarga yang semakin erat. Tetapi hati-hati juga, tanda cinta tidak selalu harus dalam bentuk barang atau hadiah. Anak-anak butuh tanda-tanda cinta yang lain dari kita. Mereka butuh dukungan, kalimat-kalimat yang positif. Mereka butuh kehangatan dalam bentuk pelukan atau sentuhan-sentuhan fisik yang bermakna. Mereka butuh pelayanan dari orang tuanya. Mereka butuh bantuan yang dilakukan tanpa syarat. Saya akan menemani kamu walaupun kamu sedang sulit sekali jadi teman mami. Saya akan ada bersama kamu walaupun kamu sedang berusaha mengendalikan emosi. Dukungan dalam bentuk-bentuk tanpa syarat adalah hadiah yang terindah untuk anak kita. Apalagi kehadiran-kehadiran kita yang terus ditunjukkan sepanjang waktu sebagai orang tua. Jadi, hadiah itu macam-macam bentuknya, dan pastikan bahwa apa yang kita berikan, apa yang jadi tradisi dan kebiasaan dalam keluarga adalah sesuatu yang bukan jadi alat transaksi seperti sogokan. Kenapa? Karena sogokan membuat anak tidak disiplin. Sementara hadiah apabila digunakan dengan bijaksana bisa menjadi alat yang mengeratkan cinta dalam keluarga. Jadi orang tua, jadi pendidik, kita selalu punya pilihan. Apakah Anda ingin anak yang punya kepatuhan atau punya kesadaran? Apakah Anda ingin mengontrol anak atau memberdayakan anak? Kalau tujuannya kesadaran, kalau tujuannya anak yang berdaya, maka disiplin positif caranya. Apa yang membedakannya? Anak-anak yang ditumbuhkan dengan disiplin positif akan jadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang punya motivasi dari dalam dirinya. Melakukan sesuatu bukan karena ada sogokan atau ada hukuman dari polisi atau siapapun yang menjaganya, tapi melakukan sesuatu karena dia tahu apa tujuannya. Anak-anak dengan disiplin positif adalah anak-anak yang ditumbuhkan dengan motivasi internal, bukan anak-anak yang dihukum atau disogok dengan motivasi eksternal. Anak-anak dengan disiplin positif adalah anak-anak yang merapikan mainan karena tahu bahwa dia harus menjaga mainannya, karena tahu kalau hilang maka dia adalah pihak yang paling dirugikan saat susah mencari pasangannya,
karena tahu kamarnya jadi jauh lebih rapi dan enak untuk dijelajahi sesudah dia merapikannya. Bukan anak-anak yang merapikan mainan karena dapat janji untuk dikasih hadiah oleh orang tuanya. Bukan anak-anak yang merapikan mainan karena ingin dapat pujian dari neneknya atau orang-orang yang berkunjung ke rumahnya. Semua riset tentang psikologi, tentang pendidikan, tentang individu-individu yang sukses dalam hidupnya sudah membedakan bahwa motivasi dari dalam diri, motivasi internal adalah motivasi yang akan efektif dalam jangka panjang. Itulah yang membuat kita kemudian punya tujuan-tujuan yang besar dalam hidup ini. Dan ini bekal yang berguna bukan hanya untuk anak mandiri untuk dirinya, tetapi untuk anak yang punya profesi dan bisa berkontribusi untuk dunianya. Jadi pilihan Anda, pilih disiplin positif atau pilih untuk menggunakan teknik-teknik disiplin yang negatif yang sudah terbukti dalam puluhan tahun ini sebetulnya tidak mencapai tujuan sebagai orang tua. Ya, kalau dilihat dari masalah pola asuh, ini dari zaman dulu dengan sekarang itu sangat berbeda ya. Kalau zaman now alias zaman sekarang itu lebih diberi kebebasan namun tetap terkendali. Dan sebagai orang tua kita tidak hanya menjadi perintah atau selalu memberikan perintah, tapi juga sebagai pelaksana. Ya, semoga saja kita sebagai orang tua bisa mendampingi anak kita selalu ke hal yang positif. Akhirnya saya Citra Anggia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.